Presiden Inter Milan, Beppe Marotta akan berusaha untuk memimpin klub ke jalur kemenangan dan mencapai level tertinggi. Pria berusia 67 tahun itu resmi menjadi presiden Inter selama beberapa bulan terakhir, setelah ia ditunjuk oleh Oak Tree Capital yang telah mengakuisisi klub dari Suning Group pada bulan Mei lalu. Marotta sejatinya telah menjabat sebagai CEO Nerazzurri sejak tahun 2018 dan sekarang ia memiliki peran yang lebih berpengaruh lagi di Inter. Berbicara kepada jurnalis Italia Gianluca Rossi, Marotta pun memberikan pemikirannya tentang perannya sebagai Presiden La Beneamata. Menjabat sebagai Presiden Inter merupakan kehormatan yang sangat besar bagi saya, ujar sang presiden seperti dilansir FC Inter News. Ini adalah balasan atas semua pengorbanan yang telah saya buat sepanjang karir saya, dan hal pertama yang akan saya lakukan adalah berusaha membawa Inter ke jalur kemenangan. Marotta juga memberikan pemikirannya tentang bagaimana ia dibandingkan dengan mantan presiden legendaris Inter Angelo dan Massimo Moratti. Tentu saja saya tidak sebanding dengan Moratti dan keluarga Frezolis atau Pellegrinis, tetapi saya adalah orang yang mencintai sepak bola dan juga mencintai Inter. Saya berharap bisa memberikan sesuatu yang dapat dibanggakan, seperti yang telah dinikmati klub ini pada tahun-tahun lalu di bawah presiden sebelumnya. Mantan bek Inter dan AC Milan, Fulvio Colovati meyakini bahwa Nerazzurri memiliki skuad yang dibutuhkan untuk melangkah jauh di UCL musim depan. Nerazzurri saat ini tengah mempersiapkan diri untuk musim baru sekaligus menunggu kembalinya seluruh pemain kunci mereka. Pasukan Simone Inzaghi akan mengincar gelar Scudetto untuk kedua kalinya secara beruntun, dengan mahkota Italia itu telah berulang kali berpindah tangan selama 5 musim terakhir. Namun performa dominan Inter musim lalu yang dikombinasikan dengan perekrutan pemain baru menunjukkan bahwa La Beneamata adalah favorit untuk mempertahankan gelar Serie A. Oleh karena itu, Colovati mendukung Nerazzurri untuk kembali memenangkan gelar Scudetto dan melaju jauh di UCL, tetapi juga memperingatkan mereka agar tidak berpuas diri. Setiap kejuaraan punya cerita masing-masing dan selalu ada resiko berpuas diri, bukan hanya Inter, ujar pria berusia 67 tahun itu seperti dilansir FC Inter 1908. Menurut pendapat saya, Inter adalah tim yang solid dan mereka akan memulai lagi sebagai favorit untuk memenangkan Scudetto berikutnya. Selain itu, Colovati mendesak Inter untuk mengincar kejayaan di pentas Eropa dikarenakan mereka memiliki skuad yang mampu melangkah jauh di UCL. Untuk Liga Champions, sudah menjadi kebiasaan jika harus bersaing dengan klub Spanyol dan Inggris, tetapi Inter bisa berjuang hingga akhir dan memenangkan trofi tersebut. 2 tahun lalu Nerazzurri sudah menunjukkan bahwa mereka mampu mencapai final, meski kemudian gagal mengulang performa gemilangnya pada musim lalu. Inter Milan siap menggunakan biaya penjualan 2 pemain mereka untuk mendatangkan seorang bek di sisa jendela transfer musim panas ini. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Nerazzurri selangkah lagi akan menyelesaikan kepindahan 2 pemain mereka seperti Lucien Agoume dan Martin Satriano. Nerazzurri bisa mengumpulkan dana sekitar 11 juta euro dari penjualan 2 pemain muda tersebut yang tidak masuk dalam rencana klub musim depan. Laporan mencatat bahwa penjualan seperti ini akan menjadi bagian penting dari rencana Inter di jendela transfer musim panas ini. Nerazzurri harus mendanai perekrutan dengan melakukan penjualan terlebih dahulu meskipun mereka tidak perlu menjual pemain kunci secara besar-besaran. Dan ada satu prioritas utama Inter yang tersisa di musim panas ini yakni mencari seorang bek berkaki kidal untuk menutup lubang di sisi kiri pertahanan setelah absennya Tajon Buchanan. Ada sejumlah target yang masuk radar Nerazzurri termasuk Nathan Zeze dari Nantes, Jakub Kiwior dari Arsenal dan Johan Vazquez dari Genoa. Tetapi satu hal yang jelas adalah bahwa Inter akan memiliki sarana keuangan yang lebih besar untuk mengejar kesepakatan seorang bek setelah mereka menyelesaikan penjualan Agoume dan Satriano. Klub asal Turki, Trabzonspor dikabarkan mulai menjajaki perekrutan striker Inter Marko Arnautovic di jendela transfer musim panas ini. Sport Mediaset Italia melalui FC Inter News melaporkan bahwa Trabzonspor sangat tertarik untuk membawa striker asal Austria tersebut dari Giuseppe Meazza. Arnautovic sudah kembali ke Appiano Gentile usai menghabiskan masa liburan setelah mengikuti kompetisi Euro 2024. Pada musim lalu sang striker menjadi opsi cadangan di lini serang Inter dengan menunjukkan performa yang tidak cukup baik secara keseluruhan. Terlebih lagi ia sempat diganggu cedera. Namun untuk musim depan Inter sudah memiliki Mehdi Taremi yang memiliki karakteristik mirip dengan Arnautovic. Taremi telah menunjukkan performa luar biasa selama pramusim yang diperkirakan akan lebih sering menjadi starter sebagai bagian dari rotasi skuad. Dengan demikian,
Pelatih Simone Inzaghi kemungkinan besar tidak terlalu membutuhkan pemain cadangan berpengalaman seperti Arnautovic. Mantan striker West Ham United berusia 35 tahun tersebut pun harus membuat keputusan terkait masa depannya di musim panas ini. Inter tentunya sangat bersedia mendengarkan tawaran untuk Arnautovic, dengan kesepakatan terbaru untuk mengamankan tanda tangan sang striker datang dari klub Turki. Trabzonspor dikabarkan telah melakukan pendekatan dalam beberapa hari terakhir terkait kemungkinan merekrut pemain asal Austria tersebut. Striker Genoa, Albert Gudmundsson tetap menjadi target utama Inter di sisa jendela transfer musim panas ini. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa tidak diragukan lagi Inter melihat Gudmundsson sebagai rekrutan ideal untuk melengkapi serangan mereka. Ada berbagai tautan transfer lainnya terutama dengan pemain gratisan seperti Memphis Depay dan Anthony Martial yang baru-baru ini ditawarkan ke Inter. Namun pada kenyataannya, Inter bersikap setengah hati terhadap prospek tersebut dan Gudmundsson tetap menjadi prioritas mereka saat ini. Meski demikian, Inter harus menunggu dan melihat apakah dua masalah utama akan terselesaikan jika mereka ingin merekrut Gudmundsson. Yang pertama menyangkut kasus hukum yang sedang berlangsung terkait kekerasan seksual di negara asal sang striker, Islandia. Mengingat Gudmundsson menghadapi kemungkinan hukuman penjara, maka ini jelas dapat menimbulkan masalah besar bagi klub manapun yang merekrut sang pemain. Oleh karena itu, Inter terus mengikuti perkembangan kasus ini dikarenakan hal ini jelas akan sangat mempengaruhi keputusan mereka untuk merekrut Gudmundsson atau tidak. Kemudian yang kedua adalah terkait biaya, di mana sang striker tidak akan tersedia dengan harga murah. Bahkan jika Inter berhasil mencapai kesepakatan dengan pinjaman awal, maka mereka harus membuat komitmen finansial. Dengan demikian, Inter akan menunggu dan melihat seperti apa penjualan mereka selama beberapa minggu ke depan. Dan ini akan memainkan peran yang menentukan apakah mereka akhirnya bisa merekrut Gudmundsson atau tidak. Striker Real Madrid, Kylian Mbappé dirumorkan ingin berinvestasi di Ligue 2 Prancis, khususnya bersama FCKN yang dimiliki oleh Oaktree Capital. L'Equipe melalui FC Inter 1908 melaporkan bahwa mulai 7 Agustus mendatang, Mbappé akan menjadi pemegang saham mayoritas klub Prancis tersebut hingga 80% dengan angka akuisisi senilai sekitar 15 hingga 20 juta euro. Mantan pemain PSG itu akan mengambil alih saham Oaktree Capital selaku pemilik Inter saat ini, yang memiliki saham mayoritas di FCKN sejak tahun 2020. Kapton, selaku pemegang saham minoritas FCKN yang memiliki 20% saham pun mengungkapkan terima kasih kepada Oaktree. Mereka sebelumnya datang untuk menyelamatkan klub ini, dan mereka adalah dana investasi Amerika yang pragmatis yang ingin memulihkan investasinya. Selain itu, laporan mencatat bahwa Mbappé juga akan melunasi sebagian hutang klub tersebut. Sedangkan Oaktree Capital lebih memilih untuk memfokuskan diri dalam menjalankan proyek mereka bersama La Beneamata. Bek Nantes, Nathan Zeze dikabarkan lebih tertarik untuk pindah ke Inter daripada harus bergabung dengan klub Premier League di jendela transfer musim panas ini. Seperti diketahui, Nerazzurri tengah mencari bek dengan profil spesifik yang bisa bermain di sisi kiri pertahanan dalam skema 3 bek, menyusul cedera serius yang dialami Tajon Buchanan. Dengan absennya pemain Kanada itu maka Carlos Augusto pun harus bermain secara eksklusif sebagai bek sayap, sehingga Inter perlu mendatangkan bek baru sebagai cadangan bagi Alessandro Bastoni. Jurnalis asal Prancis Santi Auna melaporkan bahwa Inter telah menanyakan tentang ketersediaan Zeze, di mana Nantes terbuka untuk melepas pemain berusia 19 tahun itu dengan harga tidak kurang dari 20 juta euro. Akan tetapi Inter tidak sendirian dalam mengincar Zeze, dengan klub-klub dari Premier League juga dikabarkan telah menunjukkan minat untuk merekrut sang pemain. Meski begitu, Zeze sendiri lebih memilih pindah ke Inter di musim panas ini daripada harus bergabung dengan klub-klub Inggris tersebut. Sang jurnalis juga mengantisipasi bahwa Zeze tidak akan memaksa kepindahannya di sisa jendela transfer. Jika Inter tidak mengajukan tawaran yang meyakinkan Nantes, maka pemain berusia 19 tahun itu akan bertahan di Prancis untuk musim depan. Inter Milan akan memperpanjang kontrak Valentin Carboni untuk meningkatkan gajinya sebelum ia dipinjamkan ke Marseille. Tuttosport melaporkan bahwa Nerazzurri segera menyelesaikan kepindahan pemain Argentina tersebut dalam beberapa hari ke depan. Marseille telah mendesak perekrutan sang pemain selama berminggu-minggu dan itu akan dilakukan dengan pinjaman yang dibayar di awal, dengan opsi pembelian di akhir musim depan.
Di sisi lain, Inter juga tidak ingin kehilangan kendali atas masa depan Carboni sehingga mereka menyertakan opsi pembelian kembali jika Marseille pada akhirnya mempermanenkan sang pemain. Di samping itu, Nerazzurri akan memperpanjang kontrak Carboni sebelum meminjamkannya ke klub Ligue 1 Prancis tersebut. Carboni saat ini memang masih terikat kontrak dengan Inter hingga akhir Juni 2028, tetapi Inter ingin menaikkan gajinya untuk mencerminkan performanya selama satu musim terakhir. Pemain berusia 19 tahun itu saat ini memperoleh penghasilan sebesar 800.000 euro bersih per musim, di mana hal ini hampir tidak menunjukkan bahwa ia kini telah menjadi pemain senior yang sudah matang sepenuhnya. Dengan demikian, Inter akan memberi Carboni kontrak baru yang lebih sesuai dengan pertumbuhannya dalam 12 bulan terakhir. Meski begitu, Nerazzurri tidak perlu membayar gaji baru Carboni selama peminjaman dan sebaliknya hal itu akan menjadi tanggung jawab Marseille sesuai ketentuan kesepakatan. Klub La Liga Spanyol, Sevilla dikabarkan hampir mencapai kesepakatan dengan Inter terkait transfer Lucien Agoume di musim panas ini. Pakar pasar transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa kedua klub tinggal selangkah lagi untuk merampungkan kesepakatan kepindahan pemain berusia 22 tahun tersebut. Agoume saat ini sudah kembali ke Appiano Gentile setelah menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman bersama Sevilla. Namun klub Spanyol tersebut berniat melanjutkan kerjasama dengan gelandang asal Prancis itu di musim depan melalui kontrak permanen. Di Marzio mengklaim bahwa pembicaraan antara Inter dan Sevilla kini hampir mencapai garis finish, dengan kesepakatan permanen sebesar 3 hingga 5 juta euro ditambah persentase penjualan kembali. Kedua klub akan segera merampungkan kesepakatan tersebut dalam beberapa hari mendatang, dan Agoume siap menuntaskan kepindahannya kembali ke Stadion Ramon Sanchez Pizjuan. Inter Milan sudah mulai mempersiapkan diri untuk merekrut gelandang RB Salzburg Luka Sucic dengan status bebas transfer pada musim panas tahun depan. Corriere dello Sport melaporkan bahwa kontrak pemain asal Kroasia tersebut dengan Salzburg saat ini hanya tersisa satu musim lagi. Artinya, pemain berusia 21 tahun itu bisa tersedia secara gratis dalam waktu 12 bulan ke depan, meskipun semuanya tentu saja bergantung pada hasil pembicaraan kontrak baru antara Sucic dan klubnya. Jika sang pemain tidak memperpanjang kontrak maka Inter menjadi klub yang berminat untuk mendapatkan tanda tangannya di akhir musim depan. Sucic adalah pemain yang diidentifikasi Inter sebagai calon penerus jangka panjang Henrikh Mkhitaryan yang akan memasuki usia 36 tahun. Terlebih lagi di usianya yang masih muda dengan prospek pertumbuhan besar serta memiliki nilai jual kembali yang tinggi, maka Sucic akan menjadi contoh sempurna dari tipe pemain yang ingin direkrut oleh pemilik Inter Oak Tree Capital. Dengan demikian, Inter sudah mempersiapkan diri untuk memboyong sang gelandang di musim panas mendatang dengan status bebas transfer. Pemain internasional Kroasia itu telah menikmati perkembangan yang sangat positif selama beberapa musim terakhir bersama Salzburg. Berkat hal ini, sang pemain pun mendapat kesempatan untuk masuk ke skuad utama tim nasional Kroasia dan telah mencatatkan 10 penampilan.